Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas pertolongan Tuhan kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nah, renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4 berkata demikian. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, tabahlah dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat senang mendengar kabar tentang kerohanian jemaat di Tesalonika dan bahkan memujinya melalui kabar tentang dorongan yang dibawa Timotius kepada para jemaat, imam, kasih dan kebaikan hati mereka sangat baik, sehingga jemaat percaya tersebar luas dan menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akhaia. Jemaat di Tesalonika tetap setia kepada Yesus Kristus meskipun mengalami penganiayaan. Perilakunya juga penuh kasih terhadap sesamanya, setia terhadap para penganiayaannya. Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika untuk mengungkapkan sukacitanya atas ketekunan dan iman jemaat dan mendorong mereka untuk setia mengikuti dan melayani Tuhan. Penganiayaan terhadap jemaat Tesalonika dan Rasul Paulus tidak membuat mereka kehilangan iman. Mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka dengan jelas mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus menderita terlebih dahulu demi umat manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita harus rela menderita berbagai pencobaan yang terjadi di dunia ini. Hendaknya tidak melemahkan iman kita, melainkan justru menguatkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus harus terlihat dalam perilaku yang baik, harapan, dan kesabaran. Itulah tanda orang percaya sejati kepada Tuhan. Hidup yang penuh harapan memampukan kita untuk bahagia dan bekerja keras dalam hidup kita selama kita di bumi. Harapan berjalan seiring dengan kesabaran dan kepercayaan. Orang percaya hidup dalam harapan dan selalu siap menanti, tidak terganggu dan tidak selalu lelah dan putus asa, melainkan dengan sabar menantikan tindakan dan tujuan
Tuhan, buah dari jerih payahnya. Marilah kita selalu bersabar dalam segala pekerjaan kita dan percaya pada kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajar setiap orang percaya untuk tetap tabah dan tekun serta setia dalam iman meskipun menghadapi penganiayaan dan penderitaan atau tekanan. Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika karena kesabaran mereka yang menjadi bukti nyata iman yang bertumbuh di tengah kesulitan serta menjadi teladan bagi jemaat lainnya. Untuk itu, kiranya Tuhan menyadarkan kami bahwa penderitaan atau penganiayaan bukanlah tanda ditinggalkan oleh Tuhan, melainkan ujian yang memurnikan iman supaya menjadi lebih kuat dan teguh. Kesabaran adalah kunci pentingnya untuk melewati masa sulit. Untuk hal ini kami mohon bantuan Tuhan agar kami tetap kuat dan hidup dalam kasih dan sabar serta tetap bersyukur dan menjadikan setiap tantangan hidup sebagai pendorong untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini. Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kesusahan. Tuhan menyembuhkan dan melawat mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya berbelas kasih, menopang dan menolong mereka yang menghadapi pergumulan atau masalah. Tuhan kiranya berbelas kasih menghibur mereka yang berduka atau bersedih. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.